istilahnya tukang tato panggilan sudah. Kemana? Open BO. Paling intim yang kakak pernah tato di mana? Paling aneh lah kakak. Iya di situ antara dua tuh, atas bawah. Itu mereka cerita tidak maksudnya kenapa sampai dong tato di itu bagian itu tuh? Halo Bapak Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jangan rem. Gas jangan rem, luar biasa sekali. Hari ini saya kedatangan tamu spesial dari Maumere. Luar biasa sekali, hari ini ada Om Atek di sini. Apa kabar Om Atek? Baik Om, baik semua. Luar biasa sekali. Akhirnya setelah sekian lama kita ikuti di YouTube, di apa segala macam, ini hari baru ketemu langsung nih. Luar biasa, mau paling ganteng. Oke, Kakak Athanasius Petrus Belisua. Iya. Asik. Iya. Hafal juga nih. Iya. Itu nama lengkapnya itu betul? Nama lengkap, nama yang diberikan oleh orang tua itu. Nama orang tua, tapi yang diberikan teman-teman. Kalau nama panjang yang ini, itu teman SD saja yang tahu, teman SD dan teman SMP. Atau teman sekolah semua. Itu mereka tahu itu. Mereka hafal tuh, saya punya nama panjang sekali. Selain itu orang di luar pasti tahu Om Atek. Atek saja. Asik. Maumere, lebih tepatnya Paga ya. Oke, ini ke Kupang ini seberapa lama nih di Kupang nih? Saya lihat lama sekali di Kupang. Di Kupang ini kemarin datang 1 minggu kakak di sini. 1 minggu ya? Nah, ini yang itu panggilan dari Bali. Ada teman dari Bali, ada teman sekolah, dia sudah ya hitung-hitung dia sudah sukses di sini, jadi dia pengen mau tato, jadi dia belikan tiket saya dari Bali ke Kupang sini. Jadi kakak ini istilahnya tukang tato panggilan sudah. Kemana? Open BO. Tapi bukan open untuk itu ya. Ya, open untuk karya. Karya luar biasa sekali. Bisa dengar juga nih sudah hampir keliling Indonesia. Iya. Okay. Ya, semua pulau besar sudah. Semua pulau besar di Indonesia sudah pergi semua. Kalau Indonesia kan ada pulau besar, pasti ada yang kecil-kecil. Kecil-kecil itu yang tidak, yang ini yang khusus yang besar-besar. Luar biasa, sampai Papua, Aceh sudah. Kemarin pulang dari Aceh. Aceh, Medan, pokoknya Sumatera dari ujung ke ujung, terus Aceh. Aceh kembali ke Medan ke Jakarta. Tapi sebelumnya itu dari bulan Juni keluar dari Maumere itu, karena sudah lama di Maumere karena corona tuh, tidak keluar, jadi menetap terus di sana. Pas sudah vaksin ketiga langsung punya vaksin langsung keluar, itu langsung ke Jakarta ke Bengkulu, Sumatera, Bengkulu, Palembang, Bangka Belitung ke Batam, dipanggil lagi ke Batam, terus dipanggil lagi ke Jakarta. Di Jakarta itu yang ikut kontes yang di Jakarta, terus dipanggil lagi ke Medan. Nah, dari Jakarta ke Medan, terus ada customer yang di Aceh, dia lihat saya di Medan sudah dekat, jadi dia panggil terbang ke Aceh lagi sampai di Sabang di 0 km itu. Wih, terus luar biasa sekali. Ini ke Medan lagi, terus back Jakarta. Nah, pokoknya Jakarta tuh tempat persinggahan, Om. Tempat persinggahan di mana saya pergi kemana-mana tuh pasti di Jakarta, dari Jakarta. Nah, jadi saya kota yang di Indonesia yang paling saya kunjung itu Jakarta. Paling sering, karena kota yang paling pertama saya rantau setelah Jakarta, yang kedua di Kupang nih.
Oh, dulu. kakak pernah di Kupang juga dulu? Nah, dulu di Kupang. Tahun berapa tuh? Tahun 2012. Itu saya bawa bemo tuh, Om. Itu bawa bemo, Bemo tuh. di Kupang? Lampu 27. Oh. Nah, itu 2012 sampai 2014. Habis itu keluar lagi ke Surabaya, Malang, Jogja. Nah, dari situ mulai keliling-keliling sudah. Itu nih, kakak belum jadi tukang tato kah atau sudah? Kalau jadi tukang tato terus tekunnya 2014 lah. 14. Oh, setelah merantau ke sana kemarin baru. Saya berpikir, saya punya bakat ya, saya kembangkan lah. Nah, dari situ saya mulai tekun. Dari situ mulai ikut kontes di mana-mana, keliling Indonesia. Apa ya? Beberapa teman tuh kan tukang tato juga. Itu mereka sering cerita kalau sering ke sana kemari ke sana. Apa semua tukang tato begitu kah atau bagaimana? Dari kita saja kalau macam kalau kita itu kan tato keliling karena ada panggilan, yang kedua untuk jalan-jalan, yang ketiga ikut kontes. Kontes itu. Support teman-teman punya acara. Gitu. Jadi satu bentuk support dari dari kita untuk teman-teman untuk kita begitu. Saling persatuan kuat sekali ya. Dengar ini. Iya, kalau tato di Indonesia itu sangat kuat. Hanya satu organisasi macam begitulah. Ada. Satu semua ya. Itu setiap daerah punya asosiasi perkumpulan begitu, komunitas begitu. Luar biasa sekali. Terus yang di Momere kalau Om Atik jalan-jalan begini? Di Momere ya lepas saja tempat. Nanti pulang berbuka lagi. Tidak ada yang nih maksudnya backup di sana selama Om Atik. Oh, jadi yang tato di studionya Om Atik di Momere itu hanya Om Atik sendiri? Sendiri. Kalau ada teman-temannya mau isi di dalam itu bisa. Mereka isi, tapi pas keluar itu saya tutup saja. Jadi pulang baru buka. Itu pun berapa lama di Momere gas lagi. Astaga. Ini juga tidak tahu ini sampai di Momere berapa, tidak lama lagi juga keluar. Sudah ada jadwal kan? Maret ini ke Medan. Karena teman punya acara jadi harus support ikut. Biasa sekali. Ini kakak pun tato ini kan seluruh badan ya. Oke. Tapi kakak pun tato yang pertama tuh di mana? Tato paling pertama tuh di sini, tato serangga. Kok bisa tato serangga? Itu waktu SMA. Karena suka main-main dulu kan sering cari-cari serangga toh. Yang dulu ada cerita bilang siapa yang cari ini serangga nanti dapat uang lah apalah. Jadi situ main dulu tuh. Ini sampai tato ini serangga nih. Serangga apa tuh? Tahu serangga apa ini? Pokoknya siapa yang tato, Kak? Ini yang tato ini Abang Ciko Tato yang sekarang sudah jadi saya punya guru. Dia itu jadi gurunya saya. Itu kakak SMA kelas berapa? Itu motivasinya dari dia sampai saya jadi tukang tato. Saya belajar dari dia. Itu kakak-kakak dalam kampung. Kakak ke dalam kompleks ya. Kakak ke dalam kompleks ya. Dia bilang kau bisa gambar, kau punya bakat menggambar, kau kembangkan. Tukang tato ini wajib tahu gambar. Ya. Ada ya pastilah dia bisa gambar, pasti dia bisa tato. Oke. Terus motivasinya apa kakak buat waktu di kakak pun kepala waktu buat tato pertama? Di kepala. Ceritanya kalau di kepala ini kan dulu di Jakarta nih kita. Tidak, maksudnya kakak nih buat tato pertama nih mau terlihat kalko, mau terlihat keren kah? Cerita awal mula tato pertama itu, ini mau buat inspirasi tato? Atau apa dari saya? Saya bikin tato pertama itu kan kita kan ikuti kakak-kakak tuh. Tato juga kadang seni juga tuh. Dulu kita masih bodoh-bodoh lah tuh kakak tuh. Tato adalah seni begini-begini. Saya mau gambar tapi saya harus pilih gambar ya toh. Punya filosofi atau punya cerita lah. Saya gambar ini saya gambar ini artinya apa nanti kalau ditanya toh. Kalau saya gambar serangga orang tanya kenapa kau tuh serangga? Ya karena saya suka serangga ini. Karena saya kecil saya sering tangkap. Tangkap main-main ini serangga. Maka saya punya cerita tersendiri begitu. Terus sampai berniat untuk tato seluruh badan tuh kenapa? Berniat tato seluruh badan, itu kan begini Om, saya punya pekerjaan toh, pekerjaan sebagai pelaku seni tato. Saya totalin lah dalam hidup saya. Dalam dia saya harus tato banyak.
Tato kan sebuah identitas juga toh. Orang ini oh ya itu yang tato ini juga begitu. Betul. Oh, dan sekarang ini kakak juga bisa rasakan hasilnya, efeknya dari kakak punya tato seluruh badan tuh. Kakak bisa dikenal di mana-mana, dipanggil di sana kemari. Oh. Terus waktu kakak tato pertama tuh, itu respon orang tua bagaimana? Tato paling pertama respon orang tua, wah kau sudah kasih sekolah-sekolah dari SD sampai SMA, kau kasih coret-coret semua badan-badan. Tapi di mereka punya pemikiran kalau saya ini kan punya jiwa seni lah dari SD, kayak punya bakat gambar lah dari SD, suka gambar-gambar pohon om. Itu dari SD kan saya sering gambar-gambar oto, kapal. Jadi mereka lepas saja gitu. Dari SD, dari situ pas terjun ke dunia tato itu mereka sudah heran lagi. Yang penting mereka bilang sudah kau sudah besar, jalan hidupnya kau sendiri yang jalan nih. Yang pastinya ada uang, jangan lupa buat orang tua. Itu saja. Iya masih pasti. Asik, luar biasa sekali. Terus dari tato pertama sampai bisa full body ini makan waktu berapa lama, berapa tahun? Begini om, dulu kalau mau tato kan tidak mungkin satu kali toh kayak sekarang. Dulu di sini dulu. Terus ada sedikit rezeki datang ke tukang tato. Oh ya abang tato saya dulu, sampai banyak lah begitu. Karena tato ini kan mahal juga tuh. Iya mahal. Sekarang kan tato sudah jadi fashion toh di orang-orang. Betul. Jadi orang tidak anggap tabu lagi kalau tato. Betul. Karena banyak perempuan juga yang tato ya. Iya. Kita lihat di Om Atik punya YouTube tuh kebanyakan tato perempuan ya. Iya. itu pernah tidak maksudnya nih, saya lihat juga ada beberapa kali di bagian sensitif lah dari perempuan. Itu sering kah yang seperti sering itu kebanyakan mereka minta kalau perempuan itu kebanyakan mereka minta tato tuh daerah-daerah yang tertutup baju toh. Karena mungkin mereka punya pekerjaan, sekolah, kuliah. Jadi mereka memilih lebih kebanyakan di tempat yang tertutup sama baju dan celana. Dan kita sebagai tukang tato juga kasih rekomendasi ke mereka. Kalau mereka minta tato di tangan, kita bilang, "Ay kakak jangan, siapa tahu kakak masa depan ini kan masih lebih banyak toh. Ada masih lebih banyak, jadi jangan dulu tato di situ. Kalau mau tato di belakang-belakang, kita kasih rekomendasi begitu." Oh, kakak juga kasih masukan kasih juga. Masukan. Tapi kalau mereka maunya, kakak saya maunya di sini. Ya sudah, itu maunya Ade toh, terserah. Tapi ujung-ujung 1 bulan kemudian, kakak saya bingung sudah mau tutup bagaimana. Saya bilang saya tahunya tato saja. Itu sesuai kau punya permintaan toh, kita kan sudah kasih rekomendasi itu sebelumnya, edukasi toh. Tapi maunya di situ ya sudah. Kita cuma tahu tato saja, untuk hapus kita tidak tahu lagi. Kita bukan ahlinya untuk hapus, tapi kita ahlinya cuma mau bikin tato saja. Makanya sebelum kita tato itu kita tanya dulu mereka. Saya tanya mereka, ada mau tato di tangan begini, kira-kira ada sudah siap belum? Besok. Terus kalau yang tato di bagian-bagian intimnya itu tuh? Oh itu bagian-bagian intim gitu. Ya kita profesional saja toh kakak toh. Kita punya pekerjaan di situ, kita profesionalin aja lah begitu. Mereka mau minta tato di bagian mana-mana, yang kita intinya kita kerja dan tahu hasilnya begitu. Tapi kita punya batin harus kuat lah. Namanya kita laki-laki toh. Naluri juga apa ya? Yang paling itu sebuah cobaan juga buat kita tukang tato. Kalau tato tempat begitu, kalau kita punya iman kuat ya kita sesuaikan dengan profesional. Paling intim yang kakak pernah tato di mana? Paling aneh lah kakak. Iya di situ antara dua tuh, atas bawah. Ya tapi kakak pernah. Tapi kebanyakan mereka kalau macam ada yang tatonya di tempat begitu, mereka maunya, kakak sadang kakak sendiri. Terus terus kakak bisa tidak sadang saya punya pasangan. Ya terserah, itu kan ada punya kakak punya pasangan, terserah lah. Kalau dia di samping ada itu, boleh. Itu ada yang punya pasangan, tato di situ. Pasangannya temani begitu. Itu mereka cerita tidak maksudnya? Kenapa sampai dong tato di itu bagian itu? Itu maunya mereka.
Saya bilang, kakak Kakak sudah benar-benar nih tato di tempat begini. Iya kakak, sama maunya di situ. Namanya customer tuh om. Iya betul. Ya kita sebagai pelaku saja ya, kita pelaku seni ya, kita tahunya kerja gitu. Kita tahunya berkarya, walaupun berkarya di tempat-tempat mana kita ya berkarya begitu. Pernah tidak kakak Atek sampai tolak? Kalau tolak itu berbagai macam, bagaimana macam kita lagi hilang mood. Kalau kakak tidak mood diterima. Nanti kalau tidak mood itu kan nanti hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya mereka lagi ya om toh. Kita kalau macam kita kurang mood, kita kurang sehat, itu batal lah kan gitu. Kita lagi mood baru kerja. Woi, kalau kita lagi malas-malas orang datang paksa, itu nanti hasilnya tidak seperti yang diinginkan toh om. Begitu. Begitu juga ya tato. Terus kita lagi malas-malas, kita lagi kayak bagaimana, kayak gabut-gabut begitu, berorang datang, kok tato dulu. Begini, om saya minta maaf, saya lagi tidak semangat hari ini toh. Itu banyak, sering. Nanti dulu besok dulu baru saya hubungi saja. Gitu. Kita jangan karena kita mau terima nanti toh. Jangan paksa lah, namanya kita lagi tidak mood. Yang rusak juga kakak Atek nama. Iya, kita punya nama tuh. Betul. Dari kita harus jaga benar-benar. Ini sudah kenal seluruh Indonesia, ini baru rusak nih mulut ke mulut nih lebih jahat daripada apa nih. Terus pernah tidak tolak misalnya Om Atek tidak mau tato dia karena dia masih di bawah umur? Banyak tuh om. Banyak itu yang kecil-kecil dorang tuh, anak yang baru naik badan atau masih sekolah, mungkin dia lagi stres atau lagi galau atau apa, terus minta tato. Saya bilang jangan dulu. Itu minta tatonya bukan di tempat-tempat yang tertutup, milih tempat-tempat kayak di tangan. Sampai ini kita kasih masukan juga, tetap keras kepala orang-orang itu. Iya, yang itu saya bilang mungkin kau lagi galau, lagi stres toh. Mungkin sekarang kau belum berpikiran ke depannya, tapi besok-besok pasti kau akan berpikiran ke depan itu seperti apa. Karena kau punya masa depan kan masih banyak ke depan sana. Jadi kita harus, tukang tato juga harus kasih rekomendasi, edukasi yang baik ke mereka. Sering kan nih Om Atek dapat pasiennya begitu, misalnya karena stres atau galau tadi? Ada om. Banyak, ya? Ada yang karena galau, ada kebanyakan perempuan om. Galau tuh mereka lari ke tato. Galau mereka lari ke tato. Kakak ada yang lari ke minum mabok, ada yang lari ke tato. Banyak juga saya dapat yang kakak, kenapa kakak saya lagi galau nih, saya lagi stres nih, kakak tato saya dulu kak. Ya ada cari gambar dulu, konsep gambar seperti apa kita tato. Itu nanti dengan tato tuh mungkin hilang dia. Kayak begitu. Ada yang begitu. Ada yang lari ke tato. Lari ke minum, ada yang lari ke tato. Yang penting jangan lari ke apa? Lari dari rumah. Kalau lari dari rumah orang tua cari lagi. Kalau di Momere Om Atek punya studio kalau studionya saya itu di dalam, lorong ke dalam itu di kos-kosan om. Ada kamar kosong itu kita saya buat tempat untuk bikin tato, dijadikan studio begitu. Kos-kosan. Ada kamar kosong sebelahnya untuk tidur, ada kamarnya untuk khusus untuk tato. Jadi kakak pakai dua kamar. Dua kamar. Kalau budget untuk tato sendiri gimana? Kalau kan banyak tuh om, orang tanya komentar-komentar di media sosial. Kakak sama tato berapa? Kita bilang begini, kakak punya konsep gambar atau contoh gambar, kirim ke sini baru kita bisa tentukan harganya. Begitu. Bukan langsung bilang kakak sama tato berapa? Saya bilang 1 juta. Tiba-tiba kau datang gambar kayak semut, tidak mungkin toh 1 juta toh. Betul. Kakak gambar berapa? Saya bilang 500. Terus kau datang gambar yang besar, ya tidak mungkin juga toh. Makanya kita harus bilang punya contoh, punya konsep dulu, ukurannya dulu, kerumitannya bagaimana, baru kita tentukan harganya. Kalau yang berwarna juga beda ya? Tergantung dari tukang tato dia mau kasih harga berapa toh. Gitu. Dan tergantung konsumen juga, maksudnya apakah kamu istilah pasien juga pasien customer toh. Tergantung pasien juga, dia mau tidak harga segini. Harga segini. Gitu, luar biasa sekali. Kalau misalnya Om Atek kayak Om Atek
dipanggil ke Kupang begini, terus mesti tato lagi, itu biayanya perhitungannya bagaimana? Biayanya tuh hitungnya dengan harga tato dengan sekalian dengan tiket pesawat. Nah, tiket pesawat macam harga tato segini ya potong dengan tiket pesawat. Nah, maksud kita sesuaikan lah. Oh, bisa disesuaikan ya, bisa yang pastinya diturunkan sedikit karena sudah tanggung tiket. Itu tiket saja, tidak akomodasi makan minum atau apa? Tidak, tiketnya saja. Tiketnya saja. Tiketnya saja. Tempat tinggal Matik cari sendiri. Tidak, macam kalau seandainya macam tempat yang bukan tempatnya kita toh. Tempat asing misalnya di Jawa. Kayak di Aceh begitu. Oh iya betul. Semua tempat tinggal makan minum mereka. Kita tahunya untuk kita berkarya, kita tato di mereka, habis kita pulang. Tiket pulang pergi mereka beli. Iya. Tapi misalnya kalau di Kupang masih seputaran NTT begitu. Karena kita banyak saudara toh. Itu sama merepotkan mereka. Itu tahunya mereka beli tiket, tato kasih mereka, ya sudah habis. Itu kita mau Matik sudah. Mau kemana. Oh, misalnya itu Matik, itu tanggungnya tiket PPK atau bagaimana? Ada yang kalau macam daerah-daerah seperti kayak Medan, Aceh, daerah-daerah yang bukan tempatnya kita, mereka pulang pergi. Tiket PP, oke. Namanya itu kan mereka sudah punya niat lah, mau lah toh. Ini sampai pasti, datangkan Matik dari Momere ini. Iya. Itu mereka yang beli pulang pergi itu. Pulang pergi. Tapi misalnya kalau di Kupang begini mereka hanya untuk beli saja. Datang saja. Datang saja. Oh, oke, seperti itu. Matik tahu toh seluruh badan ya. Tapi saya lihat tidak ada di mata. Kenapa? Banyak kan anak yang anak pang orang biasa tato di mata. Itu dari diri kita lah. Karena kalau kita punya pemikiran kalau mata itu bagus, indera paling utama dalam hidup kita, tidak mau saya tidak paksa untuk bikin mata begitu. Sama si mau pengen inilah maksudnya melihat maksudnya terserah sih dari pribadi masing-masing toh. Kalau dia mau tato di mata ya urusan dia. Kalau saya tidak mau. Itu begitu. Cara pernah lihat tidak orang tato di mata begitu? Pernah lihat langsung tidak? Saya tidak bisa saya lihat di YouTube, saya sudah sekali macam takut tuh. Itu mata nih tatonya bagaimana ya kalau di mata itu? Itu kalau teman-teman bikin itu prosesnya secara injeksi loh, suntik. Isi tintanya ke dalam mata. Itu makanya bisa jadi hitam. Itu efeknya apa sih kalau kurang tahu efeknya nanti ya. Pernah dengar tidak dari teman-teman yang pernah tato di mata buram kah atau apa sampai? Iya, pasti ada yang bilang perih, ada kayak begitu. Tapi mau bagaimana dong, itu punya kemauannya mereka, punya dirinya mereka, ya sudah. Mereka yang jalan itu om. Kita sebagai teman ya sudah begitu satu. Astaga, itu luar biasa sekali. Terus harapan ke depan nih apa nih, Matik? Masih tetap keliling jadi tukang tato keliling kah atau? Ya, nikmati hidup ini om. Nikmati hidup ini, ya apa yang dikasih kita bersyukurlah gitu. Kita orang dikasih tempat untuk dikasih wadah, dikasih tempat untuk berkarya, kita berkarya gitu. Biasa sekali. Ini besok nih harus pulang. Iya, besok terbang ke Ende karena ada pasien lagi panggilan ke sana, dibelikan tiket oleh mereka, ya sudah ikuti sana. Banyak juga ya. Berarti kakak ini keluar sampai akhirnya ke Kupang ini berapa bulan di luar ini? Dari Juni. Juni itu keliling. Yang belum balik Momere. Belum balik. Sudah dari bulan Juni. Kalau 2016 itu tuh mau 1 tahun om itu keliling. Sampai 2 tahun tuh keliling pulang karena corona toh. Itu stay lama tuh. Luar biasa sekali. Oke, Matik, makasih banyak. Siap, sudah mau diajak Pasiar Oto, luar biasa, suatu kebanggaan nih. Matik bisa hadir di Pasiar Oto nih, luar biasa sekali.
Mohon maaf Om Ate kalau ada salah-salah kata atau apa yang kurang-kurang dari Pesir Oto. Tidak ada salah. Bapak Mama ya. Yang salah itu di mata wanita. Ya. Memang kita selalu salah ya. Iya, kita salah di mata mereka. Karena mereka yang paling kalau terbaik di dunia. Maaf, omong-omong wanita nih jadi beta terpancing untuk tanya Om Ate punya status sekarang nih. Status sekarang masih pacaran. Oh, belum berkeluarga. Belum berkeluarga. Belum apa? Sudah berjalan mau berapa tahun ini tapi belum pengen untuk menikah. Karena sama si pikir, aduh, kalau sama nikah nanti saya bisa jalan-jalan lagi. Karena saya hobi jalan, nanti besok-besok kalau saya sudah bete untuk jalan-jalan bersama nikah. Bisa saya ajak dengan istri? Ajak dengan istri. Kalau saya punya pasangan itu kan dia punya kesibukan juga, Om. Oh, dia punya kerjaan toh. Di Momer? Tidak di Jakarta. Oh. Kalau saya punya pasangan ini orang Jakarta. Orang Jakarta. Luar biasa sekali. Ini sudah bawa ke rumah, ke Paga, ke Maumere sana. Sudah ini masuk rumah lah orang masuk rumah, masuk gereja. Iya. Tapi bukan gereja untuk menikah, tapi ikut apa misa saja. Ikut misa saja. Iya. Luar biasa sekali. Oke, Om Ate, sukses terus Om Ate. Amin. Luar biasa. Oke, Bapak Mama, bersaudara semua yang di rumah juga, kami berdua di sini mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau yang kurang-kurang dari kami berdua, tidak ada maksud apa-apa. Ini murni bercerita kakak adik di sini. Oke, Bapak Mama, bersaudara semua, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.